Pemirsa, tim petugas gabungan terus melakukan upaya pencarian dan pertolongan dalam proses evakuasi di hari keempat di perairan Karawang, Jawa Barat. Sementara itu tim DVI dan Inafis Polri juga terus melakukan upaya identifikasi terhadap jenazah korban di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan Nadine Utomo dari JICT Dermaga 2 Tanjung Priok dan Putra Adito dari Rumah Sakit Polri. Kita ke Nadine terlebih dahulu. Nadine, apa hasil temuan tim petugas gabungan hingga malam ini? Ya Vera, sekitar 15 menit yang lalu ada kapal Basarnas Basudewa yang berlabuh ataupun merapat ke pelabuhan Jakarta International Container Terminal Dermaga 2 Tanjung Priok. Dan hingga saat ini petugas gabungan ataupun Basarnas sedang melakukan bongkar muat, artinya seluruh temuan yang sudah berhasil didapatkan pada proses hari ini sudah langsung diletakkan ke daerah clear area yang kurang lebih memiliki luas 150 meter persegi. Dan meskipun kami belum bisa mendapatkan data berapa jumlah kantong jenazah yang nantinya akan dibawa ke Rumah Sakit Polri, karena hingga kini untuk proses identifikasi apakah ini adalah jenazah ataupun barang-barang temuan, misalnya adalah puing pesawat ataupun barang-barang pribadi, kita masih menunggu. Namun jika saya lihat di belakang saya ini ada 3 kantung yang sudah diletakkan secara rapi, dan kemungkinan untuk kantung yang sudah akan dikeluarkan ini adalah barang-barang puing pesawat, karena terlihat dari jauh ada sejumlah plastik ataupun kertas berwarna hijau, sehingga bisa dikatakan bahwa ini untuk temuan puing-puing pesawat dan barang bawaan tidak dilarikan langsung ke Rumah Sakit Polri, namun diletakkan di bibir pelabuhan Tanjung Priok. Dan untuk hari ini atau rekap dalam 5 hari pencarian, setidaknya ada 67 kantong jenazah yang sudah dievakuasi dan sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan untuk hari ini, tadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, dari seluruh temuan, baik barang bawaan ataupun puing-puing pesawat sudah diambil, sehingga untuk area di belakang saya ini sudah clear sebelumnya, sebelum ada kapal Basudewa datang. Dan baru saja ini kapal Basarnas Sadewa, yaitu ada 2 kapal yang sedang berlabuh saat ini di pelabuhan Tanjung Priok. Ini juga sudah membawa temuan-temuan, namun juga belum bisa dipastikan berapa kantung yang akan dibawa. Dan tadi, yang pada hari siang tadi, sudah dibawa seluruhnya, ada baik barang temuan barang bawaan pribadi dan juga puing-puing pesawat ke Rumah Sakit Polri. Dan juga ada yang dibawa oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi ataupun KNKT untuk menganalisa lebih lanjut. Dan nantinya untuk menemukan apa penyebab kecelakaan dari pesawat Lion Air JT610. Vera. Ya Nadine, lalu bagaimana dengan strategi pencarian untuk esok hari? Apakah ada yang berbeda? Ya, tadi Kepala Basarnas Marsikal Madya M. Syawgi menyatakan bahwa untuk hari ini saja mereka memperluas jangkauan untuk area penyelaman, karena sebelumnya untuk hari Kamis kemarin dari tim Basarnas sudah menemukan satu bagian dari black box, yaitu flight data recorder. FDR sudah ditemukan, dan untuk hari ini mereka fokus pencarian sekitar radius 150 hingga 200 meter dari titik ditemukannya FDR ataupun flight data recorder. Dan untuk hari ini temuannya adalah satu buah roda, dan juga ada puing-puing pesawat yang lebih besar, jauh lebih besar jika dibandingkan dengan temuan-temuan dalam 4 hari sebelumnya. Untuk besok ini mereka juga akan memperluas jangkauan dari area penyelaman, karena tidak 200 meter saja, namun 400 meter dari area ditemukannya flight data recorder. Selain nantinya mencari untuk puing-puing pesawat yang lebih besar ataupun main body dari pesawat Lion Air JT610, ini juga untuk mencari cockpit voice recorder ataupun CVR, karena hingga saat ini dari pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi sudah menganalisa FDR, namun juga membutuhkan data-data dari CVR, karena itu juga mengandung pembicaraan ataupun percakapan baik dari awak pesawat yang ada di dalam pesawat maupun juga pembicaraan antara awak pesawat dan juga menara keselamatan yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Dan untuk kapal-kapal ini juga masih dikerahkan, salah satunya adalah kapal Victoria milik Pertamina yang sudah sejak 2 malam lalu ini sudah dikunci seperti itu posisinya, karena mereka ini untuk menjaga bahwa kapal Victoria diletakkan persis di atas ditemukannya titik flight data recorder, dan untuk kapal Victoria ini memiliki 4 buah jangkar yang dapat setidaknya menstabilkan posisi kapal. Meskipun dari informasi yang kami himpun untuk saat ini ada sejumlah kesulitan yang disebabkan oleh faktor alam ataupun faktor cuaca, salah satunya adalah arus air yang cukup deras, dan juga yang kedua adalah angin yang cukup kencang, sehingga ini yang menyebabkan bahwa bisa saja untuk titik koordinat cockpit voice recorder yang sebelumnya sudah dimiliki oleh tim Basarnas ini bisa saja bergeser karena adanya faktor alam atau cuaca. Sebelumnya kita merujuk pada informasi dari BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang menyatakan bahwa sebelumnya dari hasil pencarian 5 hari ini mereka sepakat bahwa menemukan 3 titik koordinat yang diduga ini ada memiliki bagian-bagian black box, yaitu yang pertama ini merupakan titik koordinat map, ada C30, C31, dan C38. Namun untuk sejak ditemukannya flight data recorder, maka untuk tim Basarnas ini memerlukan untuk mengecek satu titik lagi, yaitu C38. Namun tadi juga Kepala Basarnas Marsikal Madya M. Syawgi menyatakan bahwa untuk hari ini mereka masih juga mencari frekuensi dari cockpit voice recorder, karena untuk black box sendiri ini mereka memancarkan frekuensi yang nantinya akan diterima oleh kapal ataupun teknologi yang ada di kapal, seperti salah satunya ada ping locator, ada side scan sonar, dan juga yang nantinya akan mencari puing ataupun potongan black box ini adalah ROV atau remotely operated underwater vehicle. Dan ini nantinya setelah dari ROV ini menemukan titik black box, nantinya penyelam akan terjun, karena itulah tahapan-tahapan bahwa harus ditemukannya dulu dari ping locator, ROV, baru penyelam-penyelam ini akan turun ke bawah laut untuk menemukan black box. Dan juga nantinya semisal ditemukan puing-puing paling besar dari pesawat Lion Air JT610, maka tim Basarnas akan mengerahkan crane yang tadinya untuk Kepala Basarnas sendiri menyatakan bahwa Menteri ESDM Ignatius Jonan sudah menjanjikan kepada pihak Basarnas untuk meminjamkan crane yang dapat mengangkut setidaknya 100 ton muatan, sehingga bisa mengangkut seluruh puing-puing besar dari pesawat Lion Air JT610. Kita akan melihat berapa kantung jenazah ataupun puing-puing pesawat dan juga barang bawaan hasil temuan untuk 2 kapal yang baru saja berlabuh di pelabuhan ini. Vera.